Isanya jam berapa? Ya. Isa jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak sekalian yang saya hormati, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita awali taklim pada petang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua bahasa sekalian jemaah taklim yang dirahmati Allah, kita sesungguhnya umat Islam telah diberikan role modelnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau figur yang mesti kita jadikan sebagai teladan, panutan. Dan seharusnya kita tidak bingung untuk mencari figur itu. Meskipun secara nasional bahkan global, umat Islam sepertinya kehilangan sosok, kehilangan figur, siapa yang seharusnya dicontoh, siapa yang seharusnya diteladani. Ya jujur kalau kita ditanya siapa sesungguhnya figur yang bisa kita teladani di pentas nasional, kira-kira siapa Pak? Figur nasional yang bisa kita teladani. Saya hormati, ini yang banyak yang hadir Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Berau, beberapa dosen UMB dan beberapa tokoh yang lain. Syukur Allah berkesempatan kita untuk bertemu, bersilaturahim. Ya, saya akan kembali. Siapa kira-kira Bapak figur nasional yang bisa dijadikan teladan?
Siapa itu? Ya, Bapak sekalian yang saya hormati, sebagian tadi sudah saya sampaikan, hanya karena memang waktunya terbatas. Di saat ini sudah sekolah tinggi yang menurut Tarbiyah Muhammadiyah. Bapak sekalian yang saya hormati, hanya ada dua sosok yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang menjadikannya sebagai teladan. Tidak akan salah, tidak akan keliru, apalagi sesat. Mencontoh yang lain tidak dilarang, tapi tidak dijamin benar. Siapa sosok itu? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tegas, nama Nabi Ibrahim alaihissalam disebut oleh Allah secara eksplisit. Sedang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebut secara eksplisit. Nabi Ibrahim misalnya, ya kita bisa temukan di surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6, termasuk pengikutnya. Qad kanat lakum uswatun hasanah liman kana qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam bersama orang yang membersamainya teladan, contoh yang baik buat kamu sekalian, dan seterusnya. Lalu ditegaskan di ayat 6-nya surat Al-Mumtahanah, surat keberapa Mas? 60. Harus hafal urutan surat. Ayat 6-nya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sungguh telah ada bagimu teladan yang baik pada diri mereka. Siapa mereka? Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang yang mengikutinya. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagimu contoh suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Kamu siapa? Kamu yang menghendaki rahmat Allah, kamu yang menghendaki ridha Allah, kamu yang menghendaki balasan dari Allah, kamu yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan hidup di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan kamu yang banyak berzikir kepada Allah.
Di ayat ini nama Nabi kita Muhammad SAW tidak disebut. Di situ disebut Rasulullah fi Rasulillah. Tapi mayoritas ulama-ulama tafsir memahami bahwa Rasulullah di ayat 21 surat Al-Ahzab itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada sebagian kecil yang memahami lain. Dan kemudian ditegaskan di surat Al-Imran ayat 68, Inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzal nabi walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat hubungannya, prinsipnya, langkah dakwahnya adalah yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang mengikutinya di kalangan kaum atau umat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa hadzal nabi, dan nabi ini. Lagi-lagi hadzal nabi, nabi yang dimaksud adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dari sinilah kemudian kita mendapatkan isyarat benang merahnya dalam salawat kita. Ada salawat Nabi, salawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salawat Ibrahimi. Salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam salat, yakni menggabungkan dengan salawat Nabi Ibrahim. Nah, ibu bapak sekalian yang saya hormati, di belakang ada ibu ada ya? Tidak ada ya? Kosong ya, bapak-bapak sekalian. Bapak sekalian yang saya hormati, tidak disebutnya nama Nabi Muhammad SAW di ayat ini, di dua ayat setidaknya, di Al-Ahzab ayat 21 dan di Al-Imran ayat 68, itu memberikan isyarat bahwa hal tersebut merupakan keutamaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keistimewaannya pertama, satu-satunya Nabi yang ketika Allah memanggil, setidaknya di dalam Al-Quran, yang tidak pernah memanggil namanya adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain, ketika Allah memanggil namanya yang disebut Ya Ibrahim, Ya Musa, Ya Isa, Ya Zakaria, Ya Yahya, dan seterusnya, itu namanya semua. Tapi Allah tidak pernah memanggil Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan namanya. Panggilannya ada dua, Rasul dan Nabi, yaitu Ya Rasul. Kalau Ya Rasul itu aku. Kalau Allah yang manggil itu Ya Ayyuhar Rasul. Kalau Ya Rasul itu laku. Ya. Hafal lagunya. Nah itu Ya Rasulullah salamun alaihi. Itu lagu. Tapi kalau Allah yang manggil, bukan Ya Rasul, tapi Ya Ayyuhar Rasul. Begitu
pula ketika Nabi bukan ya Nabi, tapi ya ayyuhan Nabi. Jamaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah, saya temukan setidaknya Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan panggilan ya ayyuhan Rasul itu 2 kali. Ya ayyuhan Nabi itu 13 kali. Ya ayyuhan Rasul kita temukan di surat Al-Maidah ayat 41 dan 67. Ya ayyuhan Rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri, dan seterusnya. Ayat 67-nya ya ayyuhan Rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan Rasul 2 kali. Sementara panggilan Nabi ya ayyuhan Nabi itu terulang 13 kali. 3 kali di surat Al-Anfal, yaitu ayat 64, 65 dan 70, dan surat At-Taubah sekali ayat 73, surat Al-Ahzab 5 kali di ayat 1, 28, 45, 50, 59. Kemudian di surat Al-Mumtahanah ayat 16, di surat At-Talaq, surat Al-Mumtahanah ayat 12, di surat At-Talaq ayat 1, di surat At-Tahrim ayat 1 dan 9. Jadi 15. Rasul 2 kali, Nabi 13 kali. 2 bahasa sekalian yang saya hormati, nanti dicek ya. Kalau saya mau nulis-nulis, waktunya yang terbatas. Kemudian satu-satunya Nabi yang punya 2 nama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Satu Ahmad dan yang kedua Muhammad. Nama Ahmad itu sekali, dan yang memperkenalkan adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Itu bisa kita temukan di surat As-Saff, surat ke-61 ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Di situ disebut ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ya. Kemudian yang kedua yang dikenal dan yang kita kenal adalah Muhammad. Nama Muhammad itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terulang 4 kali. 1 di surat Al-Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat 40, surat Muhammad surat ke-47 ayat 2, dan surat Al-Fatah surat ke-48 ayat 29. Di Al-Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum, dan seterusnya. Dan kemudian di surat Al-Ahzab ayat 40, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Kemudian di surat Muhammad surat ke-47 ayat 2, dan surat Al-Fatah surat ke-48 ayat 29. Yang terakhir itu ya. Ya. Insyaallah sebagian besar kita hafal. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa
ridwan simahum fi wujuhihim min athari sujud dan seterusnya. Ya, ibu-bapak sekalian yang saya hormati, yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah dan mesti bangga menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Salah satu yang harus kita syukuri adalah bahwa belum akan masuk surga umat-umat nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW masuk surga. Yang masuk surga, yang masuk neraka ya neraka. Jadi katakanlah kalau ada umat Nabi Muhammad itu jumlahnya 9 miliar misal, kira-kira 9 miliar yang masuk surga berapa Pak? Ya, semua masuk. Wah, nyaman dan semua. Termasuk Abu Jahal itu masuk surga. Nah, ibu bapak, siapa sih yang dimaksud umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Yang dimaksud umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang hidup semasa Nabi kita Muhammad SAW dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul sampai manusia terakhir, itu semua umat Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara umat Nabi Muhammad SAW ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya, dalam salah satu hadis, malaikat Jibril itu pernah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW neraka pertama itu apa, kedua apa, sampai terakhir. Neraka itu kan Jahannam itu neraka paling atas, paling bawah apa? Hamiyah. Ya, paling atas. Jadi kalau dibuat seperti rusunawa ya, paling bawah itu Hamiyah, kemudian nanti ada Jahim, ada Saqar, ada Lava dan seterusnya, sampai paling atas itu adalah Jahannam. Nah, umat Nabi Muhammad SAW itu yang masuk neraka adalah di neraka Jahannam, neraka paling atas. Tapi bisa dibayangkan hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan imam yang lain. Itu kalau kita melempar batu kerikil, ya, kita melempar batu kerikil tek sekarang, ya, 70 tahun yang akan datang baru nyampe ke dasarnya. Ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik dari kalangan Nabi Muhammad SAW itu di tempat yang paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Narnya itu adalah Jahannam. Ya, ibu, bapak sekalian yang saya hormati, jadi semua yang Kristen, yang Yahudi, yang Hindu, Buddha, Konghucu hari ini itu semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh para sahabat, wa man aba ya Rasulullah,
siapakah orang yang enggan di kalangan umatmu? Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, niscaya dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang mendurhakaiku, faqad aba. Sungguh ia adalah orang yang enggan. Enggan apa? Enggan masuk surga. Apa ada orang yang enggan masuk surga? Ada. Kalau durhaka kepada Rasulullah itu artinya tidak menginginkan surga. Dan makhluk yang disebut pertama kali oleh Allah dengan sifat ini, yakni apa? Adalah iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Iblis itu enggan. Ya. Jadi bahwa sekalian jamaah taklim yang dirahmati Allah, karenanya kita patut bangga menjadi umat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang, bagaimana cara kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang kan banyak komunitas cinta Rasul, cinta Nabi, gitu ya, banyak sekali. Apa sesederhana itu bentuk kecintaan seseorang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Umat ini membatasi atau menyederhanakan wujud cintanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membatasi apa maksudnya? Mereka membatasi bahwa yang wujud cinta kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibatasi hanya dengan memperbanyak sholawat. Karena itu banyak sekali kan model-model sholawat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu tidak salah, tapi itu hanya salah satunya. Di samping karena kehadiran Rasulullah SAW adalah untuk ditaati. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, sekarang bagaimana mencintai, menjadikan agar kita bisa meneladani Rasulullah SAW? Hemat saya ada tiga minimal. Satu, melalui Quran. Yang kedua, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah melalui sirah nabawi. Jadi tidak mungkin kita mengenal pribadi Rasulullah SAW kalau kita tidak akrab dengan Quran. Isyaratnya gimana? Ketika Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat yang lain tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah SAW, dijawab oleh beliau, kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi kalau mau tahu siapa Nabi kita Muhammad SAW, mesti akrab dengan Quran. Bapak sekalian, akrab enggak dengan Quran? Halo? Akrab? Berapa yang bawa Quran? Ya, kalau tidak Quran digital, ya Quran dalam bentuk mushaf. Dengan rata-rata pegang HP kan? HP-nya bagus-bagus ya. Ya, ada aplikasi Quran ya? Harus ada gitu. Kalau
Kalau tidak ada aplikasi Qurannya ya buang aja, tidak ada manfaatnya. Aplikasi yang lain di download semua itu, aplikasi Quran malah enggak. Ya, itu sebagai upaya kita untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, hadis-hadisnya. Di sana kita akan banyak tahu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, dilengkapi dengan sirat nabawi. 3 hal itu mesti kita dekati ya sebagai upaya kita untuk mengenal lebih jauh siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sudah mengenal Rasulullah SAW dengan baik, jamaah talim yang dirahmati Allah, maka kita tidak akan gampang kagum dalam tanda kutip, merendahkan diri ketika ketemu dengan seseorang yang dianggap hebat. Menurut Bapak-Bapak, public figure di Indonesia yang hebat itu siapa? Siapa Pak? Nanti namanya disebut sama lagi. Siapa Pak kira-kira? Siapa? Anies Baswedan. Itu kalau dijejer dengan Rasulullah SAW, tewas, tidak ada apa-apanya Anies. Kenapa kemudian kita mengeluh-elukan dan berharap besar dengan Anies Baswedan untuk jadi presiden? Ya karena kita belum kenal saja siapa Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sudah mengenal Rasulullah dengan baik, kita ketemu dengan orang hebat seperti apapun, kita tidak akan pernah kagum berlebihan dan terkesan merendahkan diri. Pernah ketemu Anies Pak? Belum? Wah berarti duluan saya. Ya. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, ya siapa saja yang menurut kita hari ini hebat, begitu disandingkan dengan Rasulullah SAW tidak ada apa-apanya. Yang viral kemarin siapa? Paus Franciscus ya. Itu kan hujan pujian dari berbagai kalangan. Sampai ada yang nanya, saya marah-marah. Ustaz, ada imam besar ya, yang viral ya, satu kecium kening, satu cium tangan. Wah itu kan begini. Nah, saya bilang, Mas, menghormati orang lain itu harus, asal jangan berlebihan. Tapi kan begini. Masa orang kafir diperlakukan seperti itu, orang kafir dibolehkan masuk masjid dan lain-lain. Enggak betul, padahal beliau itu panutan. Lalu saya bilang begini, loh kok sampai marah-marah sama saya tadi? Yang melakukan siapa kok sampai marah-marah sama saya? Sekarang saya tanya, boleh tidak baik sama orang kafir? Boleh? Boleh. Sepanjang orang kafir itu tidak memerangi kita. Apa ada ayatnya? Ya ada. Lihat surat Al-Mumtahanah ayat 8 atau 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat berapa itu Mas? 8.
Allah tidak melarangmu berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agamamu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Ya, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kalau kita ketemu orang kafir baik-baik itu boleh? Ya boleh, sepanjang dia tidak memerangi kita. Yang kedua, tapi kenapa diperbolehkan masuk masjid? Memang orang kafir itu nggak boleh masuk masjid. Boleh nggak orang kafir masuk masjid, Pak? Halo, boleh. Kata siapa? Ya boleh saja. Tapi kan orang kafir itu junub nggak ketahuan. Kita kan orang Islam itu junub dilarang masuk masjid. Yang dilarang kalau orang Islam. Karena yang mengenal junub tidak junub itu hanya orang Islam. Orang kafir kenal nggak junub? Orang. Lalu boleh nggak masuk masjid? Boleh? Asal boleh, asal tidak junub. Udah sampai tahu nggak orang kafir itu junub apa enggak? Apa begitu dia mau masuk masjid, Pak sampai junub apa enggak? Kalau junub bingung, dia nggak tahu junub apa enggak. Ya, boleh. Apa dasarnya? Rasulullah SAW kan pernah mengikat tawanan di tiang Masjid Nabawi. Rasulullah punya tawanan diikat di tiang Masjid Nabawi. Itu tawanan kafir apa muslim? Kalau begitu boleh tidak orang kafir di masjid? Boleh. Kalau nggak boleh ngapain Rasulullah mengikat orang? Satu. Nah, yang gampang saja. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, pernah lihat prosesi pengislaman mu'alaf mau masuk Islam? Pernah? Itu biasanya prosesi pengislaman di mana? Dia orang kafir atau orang Islam? Lah kok itu nggak pernah protes? Kan belum masuk Islam dia. Halo, sepakat? Ini enaknya di Muhammadiyah itu ini. Ya, enaknya kita di Muhammadiyah ini. Jadi menetapkan iya, tidak, boleh, tidak itu harus punya dasar. Jadi tidak main perasaan. Nggak boleh itu agama itu. Islam itu tidak berdasarkan apa? Dasar hukum Islam itu apa Bapak Ibu? Quran, Sunnah, bukan perasaan. Kalau Islam itu didasarkan pada perasaan, wah kacau balau itu. Sholat subuh menurut aturan jam berapa? Ketika masuk waktu fajar. Yang hari ini jam 4:53. Itu menurut aturan. Nah, menurut perasaan enaknya sholat subuh itu jam berapa? Ya kacau, karena Islam itu didasarkan perasaan. Puasa mulai puasa itu sahurnya jam berapa? Sebelum subuh toh? Sebelum subuh. Bukanya terbenam matahari. Itu menurut aturan. Lah menurut perasaan enaknya sahur itu jam berapa? Menurut perasaan sahur itu enaknya jam berapa? Ada yang jawab begini, jam berapa enaknya?
jam 11 Pak katanya. Jam 11. Terus bukannya jam 1 gitu. Bagus ya. Kan nurut perasaan. Ya, ibu bapak sekalian yang saya hormati. Nah, untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW itu 3 hal yang harus kita lakukan. Tingkatkan literasi terhadap wahyu, baik itu Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah sirah nabawi. Kalau kita sudah mengenal itu, semua orang yang dianggap hebat hari ini tewas semua. Begitu sandingkan dengan Rasulullah, selesai, tidak ada apa-apanya. Ya, bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW dan mengikutinya? Maka isyaratnya adalah Ali Imran ayat 31. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu ingin membuktikan cintamu kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kamu. Coba perhatikan ayatnya, fattabi'uni, ikuti aku, bukan bersolawatlah kepadaku, tapi ikutilah aku, bukan bersolawat kepadaku. Mengikuti Rasulullah SAW, salawat itu adalah bagian dari mengikuti Rasulullah, tapi bukan salawat satu-satunya. Nah, sekarang banyak orang yang menyederhanakan mengikuti Rasulullah itu, cinta kepada Rasulullah SAW itu adalah memperbanyak salawat. Kalau salawat berhimat, bahasa Banjarnya apa? Kalau sholawat bahimat, kalau sholat berhemat. Kalau sholat itu hemat betul, 3 menit selesai. Begitu sholawat itu bisa bermenit-menit itu. Ya, ya. Ada yang hafal sholawat, Bapak Ibu? Ada. Salawat syifa, asyifa ada hafal Pak? Asyifa, salawat asyifa hafal? Yang begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Masa nggak hafal? Ketahuan orang Muhammadiyah enggak. Ya. Ya, apa salawat apa lagi? Yang dulu waktu Pilpres itu viral itu, salawat tasghil. Tahu salawat tasghil? Oh, nggak tahu. Yang asghilil zalimin bil zalimin itu hafal nggak? Hafal. Salat badar hafal? Hafal. Salat badar itu kan genrenya banyak ya. Salat badar itu genrenya banyak. Ada yang genre Sunda, genre Jawa, genre nasional, ada yang genre lir-ilir ya. Genre lir-ilir itu yang dipopulerkan oleh baru-baru ini dipopulerkan oleh MH Ainun Najib toh. Lir-ilir itu kan. Nah, itu bisa sholawatnya dipakai itu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Terus ada apa? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Kan ada itu ya? Oh, sudah masuk? Ya, jadi Bapak sekalian yang saya hormati, itu. Jadi kalau mau Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, dalami Quran, hadis dan sirah nabawi agar kita mengenal betul bagaimana Rasulullah dan bagaimana kita mengikutinya. Ya, kita lanjut, ketemu lagi di An-Nur kalau mau subuh. Karena insya Allah Jumat pagi saya baru balik, harusnya besok karena besok nemeni Pak Menko, Pak Muhajir Effendi, ya, yang insya Allah peletakan batu pertama. Nanti kita atur lagi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Saya perkenalkan moto Muhammadiyah Kalimantan Timur: bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridha Allah, bertemu kembali di syurganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.